Perkenalkan, saya Uci Birla Nugraha dengan NIM 23042231. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk memenuhi UTS dari sebuah mata kuliah aplikasi komputer administrasi yang diampu oleh Bapak II Permana STMT. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas Robotic Process Automation atau RPA menggunakan UiPath. Kemudian saya akan membuat otomasi pembuatan laporan ringkasan data penjualan dari sebuah file Excel. Kebetulan, skenario yang saya ambil adalah dalam sebuah perkantoran terdapat data penjualan produk yang disimpan dalam sebuah file Excel. Biasanya, staf administrasi harus menghitung total penjualan secara manual, sehingga memakan waktu dan berpotensi terjadi sebuah kesalahan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, digunakan sebuah UiPath untuk membaca data dan menghitung total penjualan secara otomatis. Nah, berikut adalah data Excel yang saya gunakan yang sudah berisi daftar produk dan jumlah penjualan. Nah, ini dia. Di sini terdapat list produk dan juga jumlah penjualan. Oke, langsung saja kita akan membuat proses otomatisasi di aplikasi UiPath. Langsung saja pada aplikasinya. Kita klik proses. Di sini kita bikin ringkasan data. Nah, jika menu aktivitasnya sudah tersedia seperti ini, kita bisa klik ikon tambah ini. Kemudian, saya akan menggunakan menu Use Excel File untuk mengakses sebuah file Excel. Teman-teman bisa cari di menu pencarian seperti ini. Ketik saja Use Excel File. Yang terlihat, kita klik yang paling atas. Kemudian, jika sudah tersedia menu seperti ini, pada tabel workbook ini, kita bisa masukkan programnya. Karena di sini saya menaruh file Excel tadi di bagian C di laptop, maka masukkan programnya seperti ini. Nah, jadi nama data ini berdasarkan nama file yang kita telah simpan. Jangan lupa menggunakan tanda kutip karena ini sebagai penjalan programnya. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan read range untuk membaca seluruh data dari file Excel tadi. Caranya, klik di dalam kotak do ini, tekan tombol plus lagi. Nah, teman-teman bisa cari lagi menu read range. Dua kali. Oke, di sini kita dapat memasukkan filenya dengan klik plus ini, klik Excel Resource, Excel, kemudian klik Indicate in Excel. Setelah muncul menu Excel seperti ini, kita blok seluruh isinya, kemudian klik konfirmasi. Jadi dia akan otomatis terisi di menu range ini sebagai value-nya. Oke, aman dan tidak ada error. Kita lanjut untuk memastikan bahwa data ini jalan dan tidak ada kesalahan. Kita bisa cek dengan tampilkan dulu hasilnya dengan cara klik menu tambah ini. Kemudian cari output data tabel. Nah, ini saya sudah mencoba mencarinya, jadi sudah tersedia di sini. Oke,
Oke, di menu data tabel ini kita bisa input data Excel dan hasil teks. Tapi karena saya belum membuat variabelnya, kita tambahkan dulu variabel. Untuk variabel pertama, masukkan data Excel. Untuk data tipenya, kita menggunakan yang ini, data tabel. Oke, kita tambahkan variabel kedua, yaitu sebagai hasil teks. Untuk data tipenya sudah benar menggunakan string. Oke, jadi kita sekarang memasukkan inputnya. Untuk input kita masukkan data Excel. Untuk output kita masukkan hasil teks. Sekarang kita masukkan menu message box. Yang plus ini bukan plus yang di bawah, tapi masih plus yang di dalam tabel output data tabel tadi. Oke, teman bisa cari di sini message box. Dua kali. Oke, di bagian teks ini kita bisa isi sebagai hasil. Karena sudah, kita coba run dulu apakah ada kesalahan atau sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita coba otomatisasikan. Nah, jika hasil dari perjalanan programnya kosong seperti ini, itu artinya kita melupakan satu tahap yang cukup penting. Kita bisa cek lagi. Oke, kita coba hapus dulu yang ini dari message box, delete, outputnya juga kita delete, kemudian yang read range pun kita delete. Oke, kita mulai dari step 1 yang use Excel file kita sudah berhasil, kemudian kita lanjut ke bagian range. Kita masuk lagi ke read range. Klik plus di kanan ini, kemudian klik lagi Excel resource, klik Excel, kemudian gunakan yang sheet 1 saja. Oke, sudah. Kemudian kita save to, masukkan data Excel. Oke, tadi kita melupakan penyimpanan outputnya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi output data tabel as-text. Ini. Di sini kita tidak lupa untuk memasukkan inputnya data Excel, kemudian untuk outputnya hasil teks. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi message box-nya. Oke, pada menu teks ini kita isi hasil teks. Oke, dengan begini seharusnya sudah dapat dijalankan. Kita coba dengan klik run lagi. Nah, ini dia. Jika hasil message box-nya sudah menampilkan menu pada Excel kita tadi, hasil seperti produknya dan jumlah penjualannya. Nah, maka pada tahap pertama kita sudah berhasil. Kita sekarang lanjut pada summary atau ringkasan yang tadi kita sudah maksud. Ya, kita tambahkan dulu variabel baru atau variabel ketiga. Klik variabel, kita tambahkan total dengan data tipe yaitu yang int32 ini. Kemudian masukkan default value-nya 0. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan perulangan for each row untuk memproses data dengan klik plus yang ada di bawah reach range tadi. Kita cari for each row in data tabel. Muncul seperti ini. Pada data tabelnya kita isi data Excel. Tidak ada error, ini akan mengganggu dan programnya nanti. Untuk current row ini kita cukup bikin row saja, baris. Oke, karena kita membuatnya malah di luar yang sebelum sudah dijalankan, makanya hasilnya tidak sesuai, kita lihat lagi yang ini. Kita klik plus yang masih di dalam message, bukan yang di luar ini. Kita tambahkan lagi yang ini for each row in data table. Nah, untuk data tabelnya kita masukkan
daftar Excel. Ya, untuk item namanya cukup raw saja. Kemudian di dalam for each row ini kita tambahkan lagi menu tugas atau asing. Nah, di sini kita isi total seperti variabel yang tadi kita sudah buat. Kemudian kita set value-nya menjadi total tambah CINT row penjualan penjualan string. Ini kita cek apakah ada error. Ini ada error. Selanjutnya kita masuk ke menu message box lagi. Klik yang di bawah ini, bukan yang dalamnya. Kita klik message box. Kita masukkan untuk teksnya di sini. Dan di sini kita isi akan kutip 2, kemudian total penjualan total. Kita cek apakah ada error. Oke, sudah. Kemudian kita tinggal run untuk memastikan apakah kita berhasil membuat sebuah ringkasan dari list Excel tadi. Nah, ini hasil dari total penjualan tadi, yaitu di angka 2.350.000. Itu artinya kita melihat bahwa sistem berhasil menghitung total penjualan produk secara otomatis dengan hasil total sebesar Rp2.350.000. Sehingga dengan adanya otomatisasi ini, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan tentunya efisien dibandingkan dilakukan secara manual. Mungkin sekian saja tutorial dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dapat digunakan untuk mempercepat pekerjaan. Saya akhiri dan see you pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.